Halo sahabat milih, kembali lagi bersama saya Muhammad Rusdi di podcast Bolsangir KPU Kabupaten Sorong Selatan. Sahabat milih dimanapun saja berada, kali ini kita telah hadir seorang tamu kita, yaitu Bapak Krimadi selaku Divisi Hukum dan Pengawasan pada KPU Kabupaten Sorong Selatan. Beliau merupakan tokoh senior penyelenggara pemilu khususnya di KPU Kabupaten Sorong Selatan dan beliau sekarang sudah 2 periode dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu. Mari kita tengok beliau dan kita akan sapa beliau dan bertanya hal-hal yang berkaitan dengan sisi pengawasan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan. Halo Bapak. Baik, selamat siang Bapak Sekretaris. Siang. Salam sehat dan salam demokrasi Salam demokrasi. untuk semua rekan-rekan dan sahabat pemilih yang menonton live dari podcast KPU Kabupaten Sorong Selatan. Salam jumpa kembali. Baik, Bapak terima kasih. Kami selalu berdoa semoga Bapak selalu diberikan kesehatan, kekuatan dalam menjalankan tugas dan amanah Bapak sebagai penyelenggara pemilu khususnya di KPU Kabupaten Sorong Selatan. Jadi begini Bapak, sebelum kita berbicara terlalu jauh, saya ingin Bapak bercerita sedikit tentang profil Bapak dan pengalaman Bapak sebagai penyelenggara pemilu khususnya di KPU Kabupaten Sorong Selatan ini. Silakan Bapak, mungkin Bapak bisa bercerita. Ya, baik. Saya Nahom Krimadi memulai karir profesional sebagai anggota KPU Kabupaten Sorong Selatan pada tahun 2013. Siap. Saya memulai karir profesionalnya di mana saya membidangi divisi hukum dan pengawasan di KPU Kabupaten Sorong Selatan kurang lebih bulan Juli tahun depan, tepatnya 10 tahun. Wow, luar biasa sahabat pemilih. Beliau sungguh senior nih. Beliau orang senior. Bapak kita ngobrolnya santai aja ya, nggak usah terlalu tegang. Baik. Kita lepas supaya lebih santai. Ya, silakan Bapak lanjut. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi, pengalaman Bapak, kemudian dalam menghadapi sengketa pemilu atau proses pemilu yang begitu dinamikanya begitu, ya mau dibilang berat juga Pak untuk kita laksanakan. Iya, benar, sebenarnya berkaitan dengan pemilu secara nasional dan lebih khusus di Sorong Selatan memang perjalanan panjang pembangunan demokrasi di Kabupaten Sorong Selatan atau negeri 1001 sungai ini, dinamikanya begitu cukup kuat di kalangan publik. Bagaimana publik menilai KPU sebagai lembaga penyelenggara utama dalam melaksanakan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah. Saya seyogianya merupakan generasi ketiga dari KPU Kabupaten Sorong Selatan. Wow. Sejak lembaga ini KPU Sorong Selatan dibentuk dan melaksanakan pemilu dari tahun 2004, penyelenggaraan pemilu tahun 2004 sampai hari ini. Tentunya dinamika publik berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu Kabupaten Sorong Selatan, di mana publik betul-betul antusias dalam mengikuti seluruh rangkaian tahapan pemilu maupun pemilihan di Kabupaten Sorong Selatan ini. Luar biasa. Jadi begini Bapak, tadi Bapak sampaikan bahwa Bapak telah bertugas selama 2 periode. Berarti itu cukup lama ya Bapak. Benar, ya. Mungkin sebentar, tapi sebelum kita masuk pada sesi itu, saya ingin bertanya kepada Bapak, kira-kira tips apa yang membuat Bapak bisa bertahan menjadi anggota komisioner di KPU Kabupaten Sorong Selatan ini? Sedangkan kita tahu bersama bahwa masa tugas atau masa kerja dari komisioner ini hanya 5 tahun ini. Kira-kira tips apa yang Bapak bisa sampaikan kepada sahabat pemilih semua supaya ke depannya jika memang ada generasi muda kita di KPU, khususnya generasi kita di wilayah Kabupaten Sorong Selatan ini ingin mengikuti proses seleksi, mungkin Bapak bisa kasih tips-tipsnya kepada mereka sebelum kita berbicara lebih jauh lagi tentang pengawasan dalam pemilu ini Bapak. Ya, baik, terima kasih. Memang betul lembaga KPU secara keseluruhan dan Sorong Selatan, menurut hemat kami memang kita membutuhkan regenerasi dalam tubuh lembaga penyelenggara pemilu. Salah satu filosofi dasar saya dalam menentukan sikap sebagai seorang penyelenggara pemilu adalah pertama kompetensi dan integritas diri. Baik. Kompetensi dan integritas diri itu merupakan syarat mutlak bagi seorang calon penyelenggara pemilu. Baik. Ini dibutuhkan sehingga ke depan dalam mengikuti semua tahapan ataupun rangkaian proses seleksi itu
seorang calon penyelenggara pemilu itu membutuhkan konsistensi terhadap pekerjaan, bagaimana berikhtiar untuk menerjemahkan semua regulasi yang berkaitan dengan kepemiluan itu, dan bagaimana prinsip kolektif kolegial dalam melaksanakan seluruh rangkaian tahapan pemilu. Dan yang dituntut di sini adalah kita tidak bisa kerja partisan terhadap siapapun. KPU dan penyelenggara itu tunduk dan patuh terhadap undang-undang penyelenggara pemilu. Untuk itu dibutuhkan kemandirian kelembagaan, kemandirian dalam melaksanakan pemilu sendiri, dan kemandirian personal itu, sehingga kita mampu untuk melaksanakan pemilu dengan baik. Memang sangat berat Bapak ya, sangat berat sahabat pemilih. Jadi menjadi seorang penyelenggara pemilu itu tidak mudah, karena memang membutuhkan integritas yang tadi seperti Bapak sampaikan, terus kemudian disiplin kerja dan lain-lain, sehingga proses hasil pemilu kedepannya itu bisa berjalan dengan baik. Nah sekarang gini Bapak, kita telah masuk pada proses tahapan pemilu yang dimana di tahun ini ada beberapa tahapan yang memang cukup berat ya buat kita bersama. Jadi mungkin sahabat pemilih ingin mendengarkan kira-kira dari seluruh proses tahapan yang akan kita laksanakan pada tahun 2022 ini, tahapan mana yang sangat krusial menurut Bapak ya memang harus betul-betul kita laksanakan dengan baik dan memang mematuhi untuk aturan yang ada. Iya, tentunya berbicara tentang pemilu dari perspektif hukum, pemilu itu adalah peristiwa politik, di mana peristiwa politik itu membagi kekuasaan negara, tapi juga memberikan legitimasi kepada pemimpin yang baru untuk melaksanakan ataupun menyelenggarakan pemerintahan yang akan dibentuk. Oleh karena itu dari sisi siklus pemilu, pengaturan hukum pemilu itu sangat penting dalam rangka menjamin konsistensi penyelenggaraan pemilu. Untuk menghadapi pemilu tahun 2024 yang akan datang, memang secara kelembagaan yang perlu dan nanti akan kita dalam melaksanakan tugas teristimewa KPU secara hierarki, itu ada pada beberapa tahapan, memang sebagaimana diatur dalam pengaturan sistem pemilu dan kita pengaturan hukum pemilu itu yang perlu dalam tahapan ini, karena ini bersifatnya sekuensial. Artinya kalau tahapan yang satu tidak berjalan dengan baik, maka tentunya akan mempengaruhi tahapan yang lain. Tahapan yang lain. Baik. Maka yang perlu KPU secara kelembagaan kita fokus hari ini adalah bagaimana proses pendaftaran dan verifikasi partai politik, dan bahkan sebenarnya di puncaknya ada pada tanggal 14 Desember untuk penetapan partai politik. Bagian inilah kan bukan akan menimbulkan perselisihan ataupun sengketa proses pemilu, baik itu bersifat administrasi maupun proses sehingga kita KPU secara kelembagaan dituntut untuk dalam tahapan ini, siklus pendaftaran partai politik ini, kita bagaimana mengadministrasikan seluruh proses tahapan itu dengan baik. Saya pikir itu. Berarti kuncinya itu bahwa memang KPU juga harus betul-betul memperhatikan administrasi yang baik, kemudian dokumentasi yang baik, sehingga itu bisa menjadi dasar kita untuk membuktikan kepada publik ataupun seandainya ada gugatan nanti ke depan itu dokumen itu Pak ya? Benar. Oh baik. Terima kasih Bapak. Dan kemudian begini Bapak, setelah kita memasuki proses tahapan verifikasi administrasi ini, kita akan masuk dalam tahapan proses faktual ya, di mana kita akan turun melakukan verifikasi kepada partai politik sebagaimana nantinya akan diambil dokumen tersebut dari Sipol. Ini kira-kira ada potensi permasalahan hukum tidak Bapak dalam proses faktual ini? Tentunya dari aspek teknis penyelenggaraan pemilu, sebagaimana diatur berkaitan dengan proses verifikasi hari ini, di mana dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 55 tahun 2020, bagaimana dalam teknis pengaturan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang penyelenggaraan pemilu, kita tahu bersama dari pasal 173 sampai 178 Undang-Undang Pemilu itu mengatur tentang mekanisme verifikasi partai politik dan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik, di mana menurut perspektif kami Mahkamah Konstitusi telah melakukan yang dalam perspektif pemilu dikenal sebagai istilahnya electoral engineering, artinya ada rekayasa pemilu. Kenapa saya bilang rekayasa pemilu? Di bagian ini partai politik yang memiliki parliamentary threshold atau ambang batas 4% di DPR,
atau di Senayan itu tentunya mereka akan sampai pada tahapan verifikasi administrasi. Tetapi harus diingat bahwa tahapan verifikasi administrasi toh itu akan mempengaruhi tingkat atau penetapan kembali partai yang bersangkutan untuk berada di parlemen. Untuk itu bagian ini perlu dilakukan bagi teman-teman partai politik peserta pemilu yang 9 partai politik itu harus fokus untuk mengadministrasikan semua proses ini dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi partai politik calon peserta pemilu yang sedang dalam proses verifikasi faktual, dalam tanda kutip itu partai-partai baru, kita bagian ini sangat fundamental, karena bagian ini ada hal-hal yang secara hukum itu tentunya akan mempengaruhi proses keterpilihan ataupun penetapan kembali KPU bahwa partai tersebut akan lolos sebagai peserta pemilu 2014. Oleh karena itu, pertama secara kelembagaan KPU tentunya harus mendeteksi sebab-sebab munculnya ataupun potensi yang akan akan dilalui oleh KPU secara kelembagaan. Tetapi bagi partai politik yang baru atau yang calon itu diharapkan dari KPU meminta bagaimana mengadministrasi proses verifikasi nanti. Tentunya bisa kita membutuhkan mutual reciprocal, kerjasama yang baik, sehingga tahapan ini kemudian tidak menimbulkan permasalahan hukum pemilu di kemudian hari. Tentunya yang perlu diperhatikan adalah berkaitan dengan penyebaran, syarat penyebaran keanggotaan partai politik. Itu menjadi bagian yang penting. Kenapa syarat penyebaran? Karena dalam ketentuan Undang-Undang 7, 75% untuk kabupaten kota di wilayah provinsi, sedangkan 50% untuk kecamatan di kabupaten kota. Harapan kami keterpenuhan ini sangat fundamental. Karena toh ini nanti akan dilakukan faktual, ini berarti kita mencocokkan apakah data yang dimasukkan ke sipol benar atau tidak. Kita memfaktual dengan person atau orang tersebut di lapangan, sehingga kita membutuhkan kerjasama sinergitas antara KPU sebagai pelaksana penyelenggara pemilu tetapi juga partai politik, sehingga proses ini bisa berjalan yang baik ke depan. Saya pikir itu. Baik, luar biasa ya penjelasan beliau. Jadi begini Bapak, tadi Bapak sudah berbicara banyak juga tentang hal-hal proses berkaitan dengan verifikasi. Mungkin yang ingin kami tahu bersama bahwa kira-kira hal-hal apa yang sudah dipersiapkan oleh KPU Kabupaten Sorong Selatan untuk mengatasi proses sengketa pemilu bila mana nanti kedepannya ada yang menggugat atau ada yang mengklaim bahwa seluruh proses yang dilakukan di KPU Kabupaten Sorong Selatan ini belum maksimal. Begitu Bapak, mungkin Bapak bisa bercerita kira-kira apa yang nanti seperti mungkin langkah-langkah apa untuk mengatasi hal itu Bapak? Pertama, Divisi Hukum dan Pengawasan sebagai leading sector dalam menghadapi sengketa, baik itu sengketa pelanggaran pemilu, sengketa administrasi pemilu, dan sengketa proses sengketa proses pemilu. Tentunya kami mengacu bahwa pemilu itu siklusian, memang dikelola secara baik. Karena ini bersifat sekuensial, maka sebagai lembaga penyelenggara pemilu khususnya untuk divisi hukum dan pengawasan, pertama yang kami lakukan adalah mendeteksi sejauh mungkin atau sedini mungkin sebab-sebab yang muncul, sebab-sebab yang akan kemudian mempengaruhi sehingga lahirnya sebuah proses pelanggaran pemilu ataupun sengketa pemilu. Berkaitan dengan hal ini bisa saja sebab-sebab ini internal KPU karena kita tidak peka terhadap administrasi kepemiluan, tetapi juga itu berkaitan dengan laporan masyarakat yang merasa bahwa mereka dirugikan secara langsung akibat dikeluarkannya keputusan KPU atau sengketa antara KPU dengan peserta pemilu dan partai politik. Sejauh ini KPU on the track dalam mempersiapkan manajemen pelayanan bagaimana kemudian nanti menghadapi sengketa ke depan. Sungguh luar biasa berat. Banyak pertanyaan di luar sana bahwa KPU Kabupaten Sorong Selatan ini masih kurang dalam melakukan sosialisasi kepada partai politik dan lain sebagainya. Mungkin Bapak bisa sampaikan kepada mereka bahwa apa yang telah kita lakukan untuk upaya kita untuk menyampaikan semua regulasi kepada partai politik sehingga mereka betul-betul memahami apa proses-proses yang telah kita laksanakan ini. Mungkin Bapak bisa menyampaikan kepada sahabat pemilih dimanapun saja berada bahwa
langkah-langkah apa, sosialisasi apa yang telah kita lakukan untuk pemangku kepentingan? Silakan, Bapak. Iya, baik. Berkaitan dengan partisipasi pemilih itu merupakan hal fundamental dalam rangka mewujudkan pemilu yang kita kategorikan inklusif di Sorong Selatan. Untuk membangun elektoral inklusif itu membentukkan aktor pemilu. Dalam arti bahwa tugas sosialisasi itu tentunya menjadi kepentingan semua para pihak atau para aktor pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 7. Aktor pemilu adalah penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu dan DKPP sebagai kesatuan fungsi penyelenggara pemilu sebagaimana diatur dalam undang-undang. Kemudian partai politik sebagai peserta pemilu. Dan yang ketiga adalah masyarakat atau publik. Berkaitan dengan tahapan yang sedang KPU Sorong Selatan melaksanakan, pertama kami telah melakukan sosialisasi terhadap tahapan program dan jadwal PKPU nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan program dan jadwal itu kita sudah melakukan sosialisasi. Dan yang kedua, KPU juga sudah melakukan sosialisasi terhadap peraturan KPU nomor 4 tentang pendaftaran dan pendaftaran partai politik, verifikasi pendaftaran verifikasi partai politik yang sedang kita laksanakan on the track hari ini. Harapan kami adalah partai politik tetap konsisten kita mengikuti jadwal yang ada. Baik. Sehingga ke depan informasi-informasi yang berkaitan dengan pemilu kita itu bisa diikuti dengan baik. Dan perlu diingat bahwa proses ini berkaitan dengan sistem tata kelola pemilu. KPU berada pada digitalisasi, era digitalisasi kepemiluan. Artinya secara konstitusional kiblat arah berpikir masyarakat ini kita harus mengarahkan mereka pada era di mana semua keterbukaan informasi publik. Betul. Jadi banyak segmentasi politik yang di mana KPU menggunakan digitalisasi politik tadi melalui media-media sosial itu kita bisa melakukan kampanye ataupun melakukan sosialisasi. Seperti kita kemarin melakukan coklit terbatas, kemudian mengkampanyekan ataupun mensosialisasikan masyarakat bagaimana lindungi hak pilihmu. Tetapi juga ada yang tak kalah pentingnya adalah kemarin KPU mensosialisasikan misalnya ini teman-teman pemilih yang kemudian merasa bahwa mereka tidak pernah sebagai anggota partai politik tapi namanya tercatat dalam partai politik. Itu juga kami sudah melakukan sosialisasi. Itu berarti bahwa KPU on the track dan dalam spirit bersama untuk menyebarkan spirit positif bagaimana penyelenggaraan pemilu itu kepada publik. Dan ada kegiatan agenda strategis yang akan KPU melaksanakan seiring dengan jadwal tahapan nanti. Luar biasa. Dan kami berharap juga untuk seluruh proses-proses yang akan dilakukan oleh KPU Kabupaten Sorong Selatan ini dapat berjalan dengan baik sampai dengan akhir tahapan pemilu. Sekarang gini Bapak, dari seluruh proses tahapan pemilu tahun 2024 ini kira-kira menurut Bapak tahapan mana yang sangat berpotensi untuk pelanggaran-pelanggaran pemilu itu terjadi? Ataupun mungkin sengketa, proses dan lain sebagainya. Mungkin Bapak bisa bercerita sedikit kepada kita semua dan sahabat pemilih dimanapun saja berada. Baik, berkaitan dengan persiapan sengketa ke depan ataupun pelanggaran pemilu, memang pengaturan dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu sebagaimana diatur dalam buku keempat dan buku kelima Undang-Undang Pemilu, kita mengatur secara jelas berkaitan dengan mekanisme, prosedur dan tata cara penyelesaian sengketa, baik itu yang bersifat pelanggaran pemilu, kemudian yang bersifat pelanggaran administrasi pemilu, dan juga yang bersifat sengketa proses pemilu dan sengketa hasil nanti. Sejauh ini KPU Sorong Selatan berada pada posisi normatif, artinya dalam mengelola tahapan secara baik kita sejauh ini belum ada sengketa yang ditimbulkan dari sebagai konsekuensi dari lahirnya keputusan KPU ataupun temuan dan laporan masyarakat ke depan. Tetapi berdasarkan pengalaman KPU selama menjabat sebagai KPU di KPU Kabupaten Sorong Selatan, yang tentunya nanti akan menimbulkan konsekuensi sengketa pasti pasca tanggal 14 Desember nanti penetapan partai politik beserta pemilu. Tentunya ini pasti ada sengketa administrasi pemilu. Baik. Maka tugas kita KPU sekarang adalah bagaimana untuk mengadministrasikan semua dokumen-dokumen hukum kepemiluan dengan baik sehingga kita bisa akan menghadapi itu. Baik, untuk dapat dipertanggungjawabkan ya Bapak ya. Sekarang gini juga Bapak, ini kan penyelenggara pemilu ini kan bukan hanya KPU nih, kan ada Bawaslu juga nih. Kira-kira sudah ada komunikasi dari pihak KPU Kabupaten Sorong Selatan dengan Bawaslu KPU Kabupaten
Sorong Selatan dalam bersinergi untuk menjalankan tahapan pemilu ini? Kira-kira sudah dilakukan mungkin diskusi kecil atau mungkin rapat-rapat terbatas bersama Bawaslu. Mungkin Bapak bisa bercerita juga dan memberitahukan kepada sahabat pemilih semua. Iya, baik. Memang benar dalam rangka membangun elektoral inklusif, pemilu yang inklusif, KPU secara kelembagaan, Bawaslu juga merupakan aktor penyelenggara pemilu. Kita telah melakukan pertemuan secara langsung dengan Bawaslu Sorong Selatan dalam rangka membangun kebersamaan, sinergitas dan soliditas dalam prinsipnya bagaimana mengawal hak konstitusional warga negara di Kabupaten Sorong Selatan ini bisa berjalan yang baik. KPU mempersilahkan Bawaslu untuk melakukan pengawasan secara independen, mandiri, inklusif dan imparsialitas. Tetapi juga masyarakat diminta untuk memberikan saran, kritik, masukan dan laporan apabila hak konstitusional mereka dilanggar oleh peserta pemilu ataupun penyelenggara pemilu, sehingga ada ruang untuk penyelesaian, entah itu sengketa berkaitan sengketa pelanggaran pemilu merupakan hasil temuan masyarakat atau pengawasan aktif Bawaslu, tetapi juga yang berkaitan dengan sengketa administrasi pemilu ataupun sengketa proses pemilu, sehingga ruang ini terbuka sehingga publik betul-betul mendapatkan keadilan pemilu itu sendiri. Dan yang terakhir perlu diingat oleh teman-teman pemilih bahwa semakin banyaknya laporan masyarakat kepada Bawaslu berkaitan dengan sengketa tahapan, baik itu pelanggaran administrasi, proses pemilu, proses maupun administrasi, bukan berarti bahwa lemahnya sistem politik kita atau lemahnya sistem pemilu kita, tetapi itu merupakan ruang publik di mana masyarakat semakin sadar bahwa hak politik mereka dilanggar. Oleh karena itu ada mekanisme formal yang mereka tempuh agar hak mereka itu terpenuhi kembali. Dan forum ini yang saya berharap masyarakat turut berpartisipasi. Memang sahabat milih, divisi hukum dan pengawasan ini sangat berat dan sering dikatakan bahwa mereka adalah selimut hukum untuk prosesnya KPU dalam melaksanakan tahapan pemilu. Jadi Bapak beliau ini juga bisa kami katakan beliau adalah selimut hukum atau ujung tombak dari KPU Kabupaten Sorong Selatan ini untuk menghadapi seluruh proses-proses sengketa ataupun permasalahan yang terjadi. Beliau sudah harapan kami di sini, dan kami berharap seluruh proses yang nanti akan kita laksanakan ini dapat berjalan dengan baik, sesuai aturan, dan semuanya akan aman pada akhirnya. Baik Bapak, mungkin sebelum kita mengakhiri obrolan singkat kita ini, mungkin Bapak bisa memberikan closing statement untuk sahabat milih dimanapun saja berada, pesan-pesan Bapak atau mungkin hal-hal lain yang ingin Bapak sampaikan, silakan. Pertama, dalam rangka membangun demokrasi elektoral ataupun electoral justice, keadilan pemilu yang bermartabat bagi semua warga masyarakat, harapan kami publik pun turut memberikan support ataupun dukungan terhadap penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Sorong Selatan, dan para aktor baik itu pemerintah daerah, Bawaslu dan KPU, mari kita sama-sama untuk membangun sebuah demokrasi yang elektoral di Kabupaten Sorong Selatan dengan menjamin bahwa KPU tentunya akan memberikan akses kepada publik untuk berperan aktif dalam terus mengikuti semua kegiatan KPU. Sekali lagi sebagai hal yang sangat penting adalah bahwa masyarakat jangan takut atau jangan ragu untuk melaporkan temuan ataupun pelanggaran yang berkaitan dengan kepemiluan. Karena bagi KPU semakin banyak pelanggaran, temuan yang disampaikan itu merupakan kritik ataupun saran bagi KPU dalam perbaikan manajemen kerja kita secara ke dalam, tapi juga bagaimana masyarakat itu mendapatkan keadilan pemilu itu sendiri. Oleh karena itu kita berharap sinergitas antara semua aktor, tetapi juga publik itu berperan aktif dalam rangka memberikan laporan yang berkaitan dengan hal-hal yang mungkin saja akan menimbulkan sebab-sebab sengketa ataupun pelanggaran di kemudian hari kepada KPU, sehingga harapan kami ke depan bagaimana membangunkan demokrasi yang bersih, yang kredibel dan inklusif di Kabupaten Sorong Selatan menuju masa depan yang cerah di negeri ini, saya pikir. Amin Bapak, amin. Ya baik, terima kasih sahabat milih dimanapun saja berada. Terus ikuti podcast Bolsangir KPU Kabupaten Sorong Selatan, karena podcast ini kita akan selalu berdiskusi dan berbicara berkaitan dengan seluruh proses tahapan pemilu ataupun informasi pemilu yang akan kita tayangkan ke depannya. Salam demokrasi, salam hormat untuk kita semua. Terima kasih Pak Trimadi. Terima kasih. Hormat, ya makasih.